Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2A, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masuk ke tema 4, masih di subtema 1, dan pembelajaran 3-4. Kita gabung sekalian, oke? Kenapa digabung? Kemarin udah disebutin ya, karena sudah mendekati penilaian akhir semester. Oke, kita kupas satu-satu. Materinya adalah apa saja. Materi pembelajaran yang pertama, pola irama sederhana dalam lagu anak. Masih sama dengan yang kemarin ya. Terus yang kedua, kosakata tentang lingkungan bersih. Ini juga masih sama dengan yang kemarin. Terus yang ketiga ini ada ruas garis atau sisi, sudut, dan titik sudut dalam bangun datar. Jadi lebih lengkap ini. Kalau kemarin cuma ruas garis atau sisi, sekarang tambah sudut dan titik sudut. Oke, kupas satu-satu ya. Yang pertama materinya adalah tentang apa tadi? Materi pertama tentang pola irama sederhana dalam lagu. Ya, ini dia. Masih dengan lirik membuang sampah. Cuman sekarang lebih ditekankan bagaimana yang dinyanyikan keras, lembut, lalu biasa. Kalau anak-anak lihat ini ada garis bergelombang ini, nanti berarti lagunya dinyanyikan dengan lembut. Kalau nggak ada tanda garisnya, seperti yang baris ketiga ini, berarti dinyanyikan biasa. Nah, ada garisnya lurus, ini dinyanyikan keras gitu. Oke. Coba kita cek tekanan keras dan lembut dalam tekanan keras, lembut dan biasa dalam lagu di samping. Ini kalau nggak salah kemarin kan seperti ini ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Itu kan masih lembut ya. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Loh, masih lembut. Terus kita masuk ke biasa. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Itu kan biasa toh. Nah, ini mulai agak keras, agak ngegas gitu. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya, ya kan, agak ngegas itu, agak keras ya. Terus yang terakhir biasa lagi, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jadinya lembut, biasa, keras, terus biasa lagi, gitu ya kira-kira. Oke, yang kedua, kecepatan. Kosakata tentang lingkungan bersih. Ya, ini dia. Kosakata tentang lingkungan bersih. Yang pertama kita kenalan dulu membaca dulu teks tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Kali ini temanya lingkungan yang tidak sehat ini. Judulnya hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu, badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi penyakit. Nah, ini ada beberapa kosakata ya yang di garis biru oleh Pak Guru itu, yang diwarnai biru ada 4 ini. Nah, kuman, yang dimaksud kuman teman Pak, kuman ini adalah hewan yang sangat kecil, penyebab penyakit. Nah, penyakit sendiri apa Pak penyakit? Penyakit itu sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada makhluk hidup. Awalnya ngerti-ngerti panas, demam, demikian sakit ya. Mual. Terus definisi sakit sendiri apa Pak? Sakit artinya apa? Sakit itu rasa tidak nyaman dalam tubuh karena gangguan kesehatan. Sakit itu yang dirasakan tubuhmu karena tubuhmu dalam kondisi kena gangguan kesehatan. Jadi ini kamu merasakan sakit. Lah sampah itu apa? Sampah itu ya barang yang sudah tidak dipakai lagi, dibuang karena sudah tidak dipakai lagi. Nah, ngomong-ngomong soal kosakata, kita mau bermain kosakata dalam TTS itu ya. Kalau orang tua kalian kan dulu zaman Pak Guru ya sering main TTS. Kotak-kotak ya pertanyaan. Contoh ini. Kita mulai duluan. Pertanyaan 1 mendatar. Tidak bersih atau terkena noda itu apa ya? Kasih. Oh, ternyata kotor, tidak bersih atau terkena noda. Nah, cara ngisi TS sih, Pak. Bukan berarti harus urut ngene ndak. Golek sing ana hubungan nih. Jadi satu menurun ini paling bisa dihubungkan nih. Binatang yang kecil penyebab penyakit. Apa itu jawabannya? Kuman. Kuman adalah hewan kecil penyebab penyakit. Nah, setelah ini pena ngisi ndi, Mbak? Kalau 3 menurun kan harus baru. Pilih sing 2 mendatar wae. Barang, benda,
yang dibuang karena tidak dipakai lagi. Apa itu? Oh, sampah ternyata. Dan yang terakhir baru 3 menurun, gampang ini. Sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera penciuman, berarti bau, ya toh? Itu contoh mengisi teka-teki sulam. Kecepatan nih, maaf. Yang ketiga ada ruas garis atau sisi, sudut dan titik sudut dalam bangun datar. Check this out. Ini ada layang-layang ya. Nah, di gambar lebih terangkan ini. Misalkan Pak Guru ibaratkan ini adalah layang-layang A, B, C, D. Maka ruas garisnya apa saja ini? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kesimpulannya layang-layang ini mempunyai 4 ruas garis, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Itu adalah ruas garis dalam layang-layang. Oke. Berikutnya kita lebih lengkap ini. Kenalan dengan sudut, sisi, sudut, dan titik sudut. Nek mau cuman sisi atau ruas garis, sekarang sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, misalkan Pak Guru punya bangun seperti ini. Nama bangunnya adalah jajar genjang, ya toh? Sekarang kita mau menghitung sisinya dulu. Sisi itu berdua ruas garis. Sisi kita lambangkan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, tadi tanda ini untuk menghitung sisi ada 4 sisinya ya. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita mau menghitung sudutnya. Nah, kita pakai bisiku biru ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata sisi dari bangun jajar genjang ini juga, sudutnya juga ada 4. Sisinya ada 4, sudutnya juga ada 4. Dan titik sudutnya Pak Guru lambangkan dengan ini, titik hitam ini. 1, 2, 3, 4 lah. Titik sudutnya yang tak lambangkan dengan titik hitam ini juga ada 4. Ini baru jajar genjang. Nah, pertanyaannya, bisakah kalian mencari sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar yang lainnya? Nah, makanya kita masuk ke tugas BDR. Tugas pertama, seneng-senenglah ya, menyanyikan lagu membuang sampah. Jangan membuang sampah di mana-mana, dan seterusnya ya. Nanti ya adik-adik tolong direkam itu cara menyanyikan lagu membuang sampahnya, dikirim lewat WA ya. Kan nggak lama itu. Terus tugas keduanya gulai ya. Sisi, sudut, dan titik sudut. Ada 4 bangun yang dipinta Pak Guru. Segitiga. Ini ada trapesium ya. Terus ada segi 5 dan segi 6. Coba dicari sisi, sudut, dan titik sudutnya. Soal jawab digambar dulu nanti bangunnya, terus disebutkan sisi, sudut, dan titik sudut. Ini juga foto via WA. Nah, thanks, selesai. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.